Ada sebuah kisah kuno yang luar biasa tentang sebuah kota yang begitu megah, tapi takdirnya sungguh mengerikan. Saking mengerikannya, bahkan reruntuhannya sampai sekarang masih membawa peringatan yang jujur aja bikin merinding bagi siapapun yang melewatinya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kenapa ya sebuah kota yang udah hancur ribuan tahun lalu, tapi ada aturan aneh kalau lewat harus sambil menangis? Aneh kan? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke sebuah peradaban hebat yang hilang di telan zaman. Oke, kita mulai dari awal. Mari kita kenalan dulu sama penduduk kota ini. Kaum Tsamud, sebuah peradaban yang kekuasaannya melegenda dan keahliannya, terpahat abadi di bebatuan. Kaum Tsamud ini bukan bangsa biasa loh. Mereka itu kayak superpowernya zaman dulu. Para arsitek dan insinyur ulung yang bisa memahat gunung utuh jadi rumah-rumah dan istana yang super megah. Kebayang nggak? Kekuatan dan kemakmuran mereka itu benar-benar nggak ada tandingannya. Tapi disinilah letak ironisnya. Di tengah semua kemajuan dan kemegahan itu, secara spiritual mereka justru mundur jauh. Mereka menyembah patung-patung berhala yang mereka pahat sendiri. Mereka lupa sama Sang Pencipta yang udah ngasih mereka semua kehebatan itu. Nah, di tengah kondisi kayak gini, diutuslah seorang nabi dari kaum mereka sendiri. Tapi kedatangannya bukannya disambut baik, malah ditantang dengan sesuatu yang benar-benar mustahil. Nabi Saleh datang dengan pesan yang sebenarnya simpel banget. Yuk kita kembali menyembah Tuhan yang satu. Itu aja. Tapi para pemimpin Tsamud yang udah dibutakan sama kekuasaan dan kesombongan, ya jelas nolak mentah-mentah. Logika mereka, alah, kamu kan sama kayak kita, manusia biasa. Mana mungkin kamu utusan Tuhan? Terus, buat mempermalukan Nabi Soleh di depan semua orang, mereka nunjuk sebuah batu karang raksasa dan nantangin. Oke, kalau kamu emang beneran nabi, coba deh keluarin unta betina raksasa dari batu ini. Kalau bisa, baru kami percaya. Sebuah tantangan yang mereka pikir mustahil. Tantangan sudah dilemparkan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah doa tulus dijawab dengan keajaiban yang benar-benar mengguncang fondasi keyakinan mereka. Sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Mukjizat itu apa sih? Ini bukan trik sulap atau ilusi. Mukjizat itu intervensi langsung dari Tuhan. Sesuatu yang melanggar hukum alam, yang tujuannya cuma satu, membuktikan kebenaran seorang nabi. Dan beneran aja, setelah Nabi Soleh berdoa, unta itu keluar dari batu. Akhirnya, dibuatlah kesepakatan yang adil banget. Unta ini bukan jadi beban, tapi malah jadi berkah. Jadwal minumnya digilir, 1 hari khusus untuk si unta, hari berikutnya untuk semua penduduk. Dan sebagai gantinya, di hari minumnya, unta ini ngeluarin susu yang cukup buat diminum 1 kota. Adil kan? Sayangnya, kedamaian dan keajaiban ini nggak berlangsung lama. Diam-diam, ada benih konspirasi yang mulai tumbuh, didorong oleh apalagi kalau bukan kesombongan dan ketakutan para elit kehilangan kekuasaan mereka. 9. Ingat angka ini. Cuma 9 orang. Tapi ini bukan orang biasa. Mereka adalah 9 pemimpin paling berkuasa di kota itu yang jadi otak di balik pengkhianatan besar yang akan datang. Jadi, apa sih masalah mereka? Murni politik. Kehadiran unta ajaib ini dan makin banyaknya orang yang percaya sama Nabi Saleh bikin mereka gerah, otoritas mereka mulai goyah. Bagi mereka, mukjizat ini bukan tanda kebesaran Tuhan, tapi ancaman serius bagi kursi kekuasaan mereka. Dan akhirnya, mereka nekat. Dengan brutal mereka membunuh unta itu. Sebuah tindakan pembangkangan yang sangat terang-terangan. Ini bukan lagi sekedar membunuh seekor hewan. Ini udah kayak deklarasi perang terbuka melawan Tuhan. Perbuatan mereka tentu saja ada konsekuensinya. Setelah pembunuhan itu, sebuah peringatan terakhir diberikan. Sebuah hitung mundur yang paling mengerikan menuju kehancuran total. Coba bayangin betapa horornya peringatan ini. Nabi Soleh bilang, silakan nikmati hidup kalian di rumah-rumah mewah kalian selama 3 hari. Ini bukan ancaman, tapi sebuah janji. Sebuah janji yang pasti ditepati. Prosesnya berjalan perlahan dan mengerikan. Setiap hari ada tanda yang muncul di diri mereka. Hari pertama, wajah mereka jadi kuning pucat. Hari kedua, berubah jadi merah padam. Hari ketiga, jadi hitam legam. Mereka bisa lihat azab itu datang, tapi kesombongan bikin mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya, di pagi hari keempat, suara dari langit itu pun tiba. Kisah ini berakhir dengan kehancuran total. Tapi, ia meninggalkan pelajaran abadi yang perpahat di reruntuhan kota mereka. Dan ini membawa kita kembali ke misteri di awal tadi.
Cuma dalam sekejap, semua berakhir. Satu suara menggelegar dari langit membinasakan mereka semua. Ironisnya, rumah-rumah gunung yang mereka pahat dengan susah payah buat melindungi mereka justru jadi kuburan massal mereka sendiri. Peradaban yang begitu perkasa lenyap dalam semalam. Nah, ini dia jawabannya. Berabad-abad kemudian, saat Nabi Muhammad dan para sahabatnya melewati reruntuhan ini, beliau memberi peringatan, jangan masuk ke tempat ini sambil menangis. Kenapa menangis? Bukan karena sedih atas nasib mereka, tapi karena rasa takut kepada Tuhan. Takut kalau-kalau azab yang sama menimpa kita. Reruntuhan itu bukan tempat wisata, tapi sebuah monumen pengingat tentang akibat dari kesombongan. Jadi, kisah kaum Tsamud ini kan bukan sekedar dongeng ya. Ini tentang peradaban super canggih yang hancur lebur karena kesombongan mereka. Ini ninggalin kita satu pertanyaan yang penting banget. Dengan semua kemajuan teknologi dan peradaban kita saat ini, kira-kira pelajaran apa dari reruntuhan kuno ini yang mungkin sedang kita abaikan hari ini?